Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Indi Rahma Hidayah dan saya sendiri Muhammad Sanfi Wibrianto, kemudian ada Nabila Farani dan yang terakhir ada Putri Sulastri Artika. Kami di sini ingin memaparkan LKS eksperimen dan eksperimen hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu LKS eksperimen dengan materi asam basa, di mana sub materi pokok itu dari LKS eksperimen ini yaitu identifikasi sifat asam dan basa dengan KD 3.10, menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan. Kemudian 4.10 yaitu mengajukan ide atau gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman asam atau basa senyawa. Kemudian kita lihat ada tujuan. Untuk yang pertama yaitu ada ini sebuah wacana di mana di sini tuh ada wacana, bisa kita lihat wacana di sini itu sebagai stimulus untuk merangsang siswa agar bisa berpikir tentang konsep asam dan basa secara umum, bisa dari sumber yang lain-lain gitu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada menanya, yaitu siswa di di distimulasi untuk membuat pertanyaan, yaitu berupa rumusan masalah yang berjumlah 2 buah. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Siswa juga stimulus untuk membuat hipotesis terhadap masalah yang telah dibaca sebelumnya. Lalu masuk ke melakukan percobaan, yaitu terdapat tabel alat dan bahan. Di sini siswa dirancang untuk memasukkan alat dan bahan terhadap praktikum yang akan dilakukan. Nah, di sini pun ada rangkaian alatnya. Di sini berupa gambar-gambar dari alat dan bahan serta prosedurnya, yang dimana nanti siswa akan memasukkan ke dalam tabel prosedur dan data pengamatan. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada tahap mengasosiasi. Di sini berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada percobaan, siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada berjumlah 6 buah. Yang pertama yaitu sampel manakah yang bersifat asam dan juga mengapa. Kemudian sampel manakah yang bersifat basa dan mengapa. Jelaskan mengapa kunyit digunakan sebagai indikator alami. Kemudian yang keempat, sebutkan contoh indikator alami yang dapat digunakan untuk menentukan asam atau basa selain kunyit, dan juga dijelaskan pula. Kemudian pertanyaan berikutnya itu dapat dilihat. Setelah itu, eh, setelah siswa menjawab pertanyaan dari tahap mengasosiasi, kemudian masing-masing siswa itu harus mempresentasikan hasil dari diskusi hasil percobaannya di depan kelas, kemudian dihubungkan hasil dari percobaan dengan teori yang ada. Lalu membuat kesimpulan berdasarkan diskusi yang telah dilakukan. Kemudian untuk rubrik penilaian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada lembar penilaian pelaksanaan dalam praktikum. Selanjutnya ya di sini ada kolom yaitu aspek yang dinilai apa saja. Seperti contohnya di sini ada keterampilan, ada menanya, kemudian ada mengumpulkan data, lalu ada melakukan sebuah percobaan, dan yang terakhir ada pengolahan data, kemudian dikomunikasikan, dan di sini ada jumlah skornya.
Total dari skor jika siswa melakukan semuanya dengan benar, maka total dari skornya yaitu adalah 30. Lalu dilanjutkan dengan lembar penilaian pelaksanaan praktikum. Di sini ada nama siswa, yaitu di sebelahnya ada skor untuk aspek yang dinilai. Sini ada aspek 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada skor totalnya. Nah, di sini ada rubrik penilaian. Aspek yang dinilai yaitu pagar 1 tentang pengetahuan tentang prosedur kerja. Yang pertama, siswa itu deskriptornya. Yang pertama ada tidak mampu menerapkan prosedur kerja, yang kedua mampu menerapkan, yang ketiga mampu menerapkan secara tepat dengan membaca petunjuk, dan yang terakhir yaitu memahami prosedur kerja dengan tepat dan benar. Lalu yang kedua ada ketepatan dalam memilih alat dan bahan. Yang pertama memilih alat dengan bimbingan orang lain seperti guru atau laboran. Yang selanjutnya memilih alat dan bahan sendiri tetapi tidak seluruhnya benar. Lalu memilih alat dan bahan secara tepat dengan bertanya kepada teman sekelompok. Kemudian memilih alat, bahan, dan dilakukan dengan benar dan tepat. Lalu yang ketiga yaitu ketepatan dalam merangkai alat dan bahan. Yang pertama, laboran yang merangkaikan alat bahan. Kedua, merangkai alat bahan dengan rapi, tetapi dibantu oleh asisten atau laboran. Yang ketiga, merangkai alat dan bahan dengan benar, tapi masih bertanya kepada laboran. Dan yang terakhir yaitu merangkai alat bahan dengan benar dan tepat tanpa adanya bantuan. Lalu yang keempat ada pengamatan dan hasil percobaan. Poin pertama yaitu siswa hanya memindahkan catatan hasil pengamatan dari orang lain. Lalu yang kedua hanya ikut mengamati dan mencatat hasil dengan cermat. Yang ketiga melakukan mengamati percobaan, tetapi ada sebagian variabel yang tidak diamati dan hasil yang dicatat dengan cermat. Dan yang terakhir yaitu melakukan percobaan, mengamati semua variabel dan mencatat hasilnya dengan cermat dan benar. Yang terakhir ada lembar penilaian presentasi kelompok. Di sini ada nomor, nama kelompok, per aspek yang dinilai, yaitu ada pagar 1 sampai pagar 5. Dan yang terakhir adalah skor total. Di sini rubriknya yaitu bisa kita lihat ya, ada aspek yang dinilai, ada pagar 1, 2, 3, kemudian 4 sampai 6. Nah, di sini juga ada poin 1, 2, 3, yaitu kriterianya yang pertama di bawah harapan, yang kedua sesuai harapan, dan yang ketiga di atas harapan. Baik, sekian untuk LKS eksperimen, dilanjutkan dengan LKS non-eksperimen oleh rekan saya. Itu ada LKS non-eksperimen dari kelompok kami, di mana materi dari LKS non-eksperimen ini yaitu minyak bumi. Dengan kompetensi dasar yaitu 3.2, yaitu menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi dari minyak bumi, teknik pemisahan serta kegunaannya. Kemudian ada 4.2, yaitu menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya. Kemudian di sini ada indikator pencapaian siswa, bisa kita lihat, dan ada tujuan. Selanjutnya yaitu ada aspek mengamati yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya ada aspek mengamati, yaitu di sini disediakan wacana proses pembentukan minyak bumi, diberikan juga gambar dan kata-kata untuk menjelaskan fenomena tersebut. Di sini pun dicantumkan berupa gambar teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dan juga salah satu kegunaan dari minyak bumi. Untuk selanjutnya aspek menanya yaitu siswa diperintahkan untuk membuat rumusan masalah berdasarkan wacana yang telah diperhatikan dan dibaca sebelumnya. Lalu untuk aspek selanjutnya yaitu mengumpulkan data, siswa diperintahkan untuk membuat hipotesis sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada tahap mengasosiasi, di mana setelah siswa diperintahkan untuk
bertanya dan juga mengumpulkan data. Di sini siswa diberikan pertanyaan mengenai fraksi-fraksi minyak bumi, di mana pertanyaannya yaitu yang pertama ada kegunaan dari masing-masing fraksi minyak bumi, kemudian alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap fraksi-fraksi minyak bumi, kemudian menjelaskan bagaimana proses terjadinya bahan bakar minyak jenis solar, lalu bagaimana proses pemisahan fraksi minyak bumi, kemudian yang terakhir yaitu menyebutkan salah satu pemanfaatan minyak bumi. Nah, kemudian setelah itu siswa diperintahkan untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya yaitu untuk rubrik penilaiannya. Di sini ada aspek yang dinilai yaitu dari tahap menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Nah, dapat dilihat ya di sini ada poin-poin deskripsi untuk dilihat apakah siswa mengerjakannya atau tidak, dan juga ada skornya, di mana skor ini nanti akan diakumulasikan dan dihitung di akhir, dijumlahkan untuk nilai keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada lembar penilaian presentasi kelompok. Untuk skor aspek yang dinilainya, di sini ada rubriknya sendiri. Nah, ini seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.